Halo sobat semua, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman anime Jigokuraku di part ketiganya. Saat berada di desa Iwagakure, Gabimaru melihat kepala desa yang diserang dengan berbagai senjata. Namun walaupun begitu, kepala desa tetap saja masih hidup yang menandakan kalau ia abadi. Hal itu karena obat yang ia dapatkan di negeri seberang lautan. Sehingga menurut Gabimaru, ramuan keabadian itu pastinya memang ada, meskipun ia tak tahu apakah ramuan itu berada di Pulau Shinseikyo. Ketika berada di dalam pulau, Yamada sangat terpukau dengan keadaan pulau itu yang penuh dengan bunga. Akan tetapi, menurut Gabimaru, hal itu menyeramkan sebab tak ada satupun tanaman di pulau itu yang memiliki jenis dan habitat yang sama. Lalu, saat Gabimaru melepaskan ikatannya, Yamada pun langsung menegurnya karena aturan dan perintah dari Shogun, mereka tak boleh melepaskan ikatannya. Dan jika melanggar aturannya, maka Yamada tak akan membiarkannya. Yamada memerintahkan agar Gabimaru mengikat kembali tangannya. Namun Gabimaru menjelaskan bahwa mereka tak memiliki banyak waktu, sehingga untuk bisa bergerak cepat, ia harus melepaskan ikatannya. Yamada langsung mengancam Gabimaru dengan pedangnya. Ia mengatakan bahwa ia adalah Algojo, bukanlah sekutunya. Jika tidak mengikat tangannya, maka Yamada akan memenggalnya. Saat Yamada akan mengikat tangan Gabimaru, tiba-tiba seseorang menyerangnya. Akan tetapi, serangan itu ternyata hanya membuat leher Gabimaru terkilir. Pria tersebut adalah salah satu penjahat yang dihukum, yaitu Keunshi terpelintir, seorang biksu yang jatuh cinta pada senjata selama pelatihan. Ia telah mencuri 100 senjata dari prajurit lainnya. Gabimaru kemudian menanyakan mengapa tangan Keun tidak diikat. Yamada lalu menanyakannya kepada pengawas yang mendampingi Keun, yaitu Tuan Kiso. Kiso mengatakan agar Yamada tidak perlu kaku karena mereka bisa mengikatnya kembali bila akan pulang. Hal itulah yang membuat Yamada masih berada di peringkat rendah karena selalu jujur. Lalu Keun menantang Gabimaru untuk berduel dengannya. Ia ingin mencoba semua senjata yang sudah ia kumpulkan. Menurut Gabimaru, mereka tak boleh bertarung karena akan ketinggalan dengan yang lainnya. Namun Keun mengatakan bahwa dari awal mereka sudah tidak memiliki petunjuk, sehingga ia memutuskan untuk menghabisi semua penjahat dan dimulai dari Gabimaru. Kiso dan Yamada tak mempermasalahkan jika mereka berdua bertarung, sebab mereka berdua hanya akan mengawasi para penjahat. Sebelum bertarung, Yamada menyuruh agar Gabimaru mengikat tangannya. Beberapa senjata yang Keun gunakan untuk menyerang Gabimaru tak ada satupun yang berhasil melumpuhkannya. Hingga ketika Gabimaru telah selesai mengikat tangannya, ia mulai melakukan serangan balik kepada Keun. Setelah berhasil mengalahkan Keun, Gabimaru ingin agar mereka segera mencari ramuan keabadian. Sementara Tuan Kiso memenggal kepala Keun dan membawanya. Ia kini berniat pulang karena tugasnya telah selesai. Sebab jika penjahat yang mereka awasi mati, maka aturannya mereka harus membawa kepalanya. Tuan Kiso lalu memperingatkan Yamada agar selalu berhati-hati karena mengikat tangan Gabimaru tak akan bisa menghentikannya. Ia menceritakan beberapa saat setelah mereka turun dari kapal, ia melihat ada beberapa penjahat yang mengurangi pesaingnya sebelum sampai ke pantai. Ada yang bekerja sama dan ada yang pura-pura setuju. Dari awal, para penjahat itu memang tidak pernah mengikuti aturan. Mereka tak peduli dengan kewajiban dan aturan. Mereka hanya bertahan hidup dengan caranya masing-masing. Bagi seorang samurai, kata-kata Shogun memanglah mutlak. Tapi yang terpenting adalah urutan prioritas. Prioritas pertama mereka adalah ramuan keabadian. Karena sang Shogun pasti akan senang bila ramuan itu didapatkan walaupun melanggar aturannya, daripada gagal karena harus menjaga aturan. Bagi para penjahat, aturan itu sama sekali tidak berarti. Tuan Kiso lalu menawarkan dirinya untuk menghabisi Gabimaru. Namun dengan cepat, Gabimaru mendatanginya dan menghentikan gerakannya. Sebab ia ingin segera pergi mencari ramuan itu agar bisa bertemu istrinya.
Sebelum pergi, Tuan Kiso ingin memberitahukan mereka tentang prediksinya. Dalam beberapa jam, situasi akan berubah. Dan dalam beberapa jam itu, tidak ada yang akan bisa memprediksi situasinya. Lebih dari separuh penjahat akan mati. Dan dalam beberapa saat, separuhnya lagi akan mati. Kurang dari sehari, pastinya hanya akan ada satu penjahat yang tersisa. Para penjahat hanyalah barang buangan. Jika jumlah mereka berkurang, maka tinggal ditambah lagi. Utusan dari Kesogunan telah melakukan kontak dengan desa Iwagakure dan klan Algojo Yamada Asaemon akan menentukan kepala keluarga selanjutnya melalui tugas ini. Orang-orang yang berambisi dengan itu pastinya akan bermunculan. Setelah Tuan Kiso pergi meninggalkan mereka, Gabimaru langsung menyerang Yamada. Yamada mengatakan jika Gabimaru membunuhnya maka akan melanggar aturan. Namun menurut Gabimaru, sesuai dengan perkataan Tuan Kiso, yang utama adalah prioritas mereka. Kalau orang-orang desa Iwagakure mendarat di pulau itu, semuanya akan terbakar habis. Sehingga ia harus segera menemukan ramuan keabadian sebelum itu terjadi. Gabimaru menganggap kalau Yamada hanyalah pengganggu. Itulah yang membuat ia ingin menghabisi Yamada. Yamada kini berniat untuk mengeksekusi Gabimaru. Akan tetapi, di dalam dirinya, ia masih saja ragu untuk melakukannya. Begitu pula dengan Gabimaru yang seharusnya bisa dengan mudah menghabisi Yamada, namun ia merasa sangat ragu untuk melakukannya. Berkali-kali Gabimaru menyerang Yamada, ia tetap tak bisa menghabisinya. Gabimaru merasa kalau itu adalah kelemahannya, karena sekarang ia telah bisa merasakan hatinya. Gabimaru yang berhasil memojokkan Yamada kini akan menghabisinya. Akan tetapi, tiba-tiba ia teringat dengan istrinya sehingga membuat ia kembali ragu. Ia bertanya kepada Yamada, mengapa ia bisa ragu padahal ia tidak memiliki perasaan. Menurut Yamada, walaupun Gabimaru dibesarkan di tempat yang salah, namun Gabimaru tetaplah manusia yang memiliki perasaan. Gabimaru merasa jika seperti itu, ia tak akan bisa bertahan hidup dan juga bertemu istrinya. Yamada mengatakan bahwa itu bukanlah kelemahan dari Gabimaru, melainkan benih kekuatan. Ketika tidak lari dari perasaan sendiri, itu adalah kekuatan. Berkat Gabimaru juga, Yamada kini bisa menghadapi perasaannya sendiri. Biasanya, ia akan langsung mengeksekusi penjahat. Kali ini, ia mengabaikannya karena ia merasa Gabimaru telah menyesali perbuatannya. Yamada ingin agar Gabimaru memperlihatkannya apakah orang sepertinya bisa merebut kembali hidupnya atau tidak. Posisi mereka tetap tak akan berubah, namun Gabimaru sekarang adalah orang yang telah berbeda dari yang dulu. Di sisi lain, Tamiya yang sedang bersama pengawasnya mendapati reruntuhan patung. Lalu seekor kupu-kupu menggigit tangan Tamiya. Menyadari kalau kupu-kupu itu terlihat berbeda, Tamiya langsung memotong tangannya. Benar saja, kupu-kupu itu ternyata berwajah manusia dan tangan Tamiya langsung ditumbuhi bunga-bunga. Lalu tiba-tiba mereka merasakan tanah yang bergetar, yang mana monster raksasa kini telah datang menghampiri mereka. Begitu pula dengan Gabimaru dan Yamada yang juga didatangi oleh monster ikan bertubuh manusia dan memiliki 6 tangan.